Baik, selamat pagi. Selamat bertemu kembali. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar masih dari rumah. Ya, materi kita hari ini atau kali ini bagaimana pergerakan kamera saat pengambilan gambar. Ya. Jadi di sini nanti adik-adik bisa menganalisa teknik pergerakan kamera saat pengambilan gambar. Ya, dalam arti gambar bergerak atau video. Ya. Kemudian adik-adik nanti diharapkan mampu menerapkan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran atau framing dan sudut pandang atau angle kamera. Ya. Mungkin nanti materi ini akan kita bagi dua untuk pertemuan berikutnya juga. Jadi slide atau presentasi kali ini nanti di bagian pergerakan kamera saja. Pergerakan kamera merupakan sebuah aktivitas yang bisa ikut membangun suasana dramatik dalam sebuah video atau film yang dibuat. Pergerakan kamera sekarang, sebuah video bisa menghasilkan uang dan siapapun itu orangnya. Sebagai contoh misalnya video yang diunggah di YouTube. Jadi semakin baik karya, maka semakin banyak orang yang menonton dan semakin banyak pula uang yang didapatkan. Tapi tidak semua video yang di YouTube mempunyai kualitas yang bagus, terutama pada pergerakan kamera. Banyak video yang dibuat asal-asalan, bahkan ada video kalau kita tonton bisa bikin kepala pusing dikarenakan pergerakan kamera yang tidak menentu. Contohnya misalnya kamera amatir misalnya kan, dia buat misalnya seharusnya widescreen dibuat menjadi portrait, gitu kan. Jadi bisa membuat pusing kepala dalam saat menonton video tersebut. Nah, kemudian pergerakan kamera ada beberapa macam. Ya, yang pertama itu pergerakan melalui lensa kamera, yakni zoom in dan zoom out. Zoom in di sini kita melakukan proses zoom in melalui lensa kamera, di mana seolah-olah akan objek yang kita ambil itu mendekat ke kamera. Jadi kelihatan dari kecil menjadi lebih besar, ya. Kemudian zoom out ini seolah-olah menjauhkan objek dari kamera. Jadi dari besar menjadi lebih kecil. Misalnya dari suatu pohon yang besar dedaunan menjadi utuh menjadi satu pohon. Seperti di gambar ini, kalau zoom in objek ini ya seolah-olah ditarik. Kalau zoom out maka kameranya seolah-olah menjauh dari objek sehingga objek semakin kecil. Nah, pergerakan kamera ada beberapa macam, yakni pergerakan kepala kamera. Yang pertama itu ada tilt up, kemudian ada tilt down. Tilt up itu kamera akan bergerak mendongkak ke atas. Jadi kalau dilihat dari gambar ini ya, jadi kamera ini yang tadinya dari bawah dia bergerak ke atas. Nah, ini. Jadi dari sini bergerak ke atas. Ya. Kemudian tilt down itu sebaliknya, yaitu seolah-olah bergerak dari atas ke bawah. Misalnya dari ujung kepala ke kaki gitu ya. Jadi dari atas ke kaki. Nah, pergerakan kamera berikutnya ya, pergerakan kepala kamera, yakni ada pan left, ada pan right. Jadi seperti pan left ini seperti gambar ini, maka dia beranjak dari sisi objek, dari kamera berhadapan dengan objek bergerak ke sebelah kiri, gitu ya, ke kiri. Sedangkan sebaliknya pan right bergerak ke sebelah kanan. Jadi dari kamera berhadapan dengan objek, kemudian digerakkan ke sisi kanan, inilah pan right. Kemudian pergerakan kamera melalui badan kamera, yakni ada track in atau dolly in, kemudian ada track out atau dolly out, kemudian ada crab, kemudian ada arcing atau swing, ya.
track in atau dolly in ini, di mana kamera track bergerak mendekat ke objek. Jadi seperti gambar ini, kalau misalnya kita menggunakan tripod atau rel kamera, maka dengan proses track in kita seolah-olah berjalan mendekati kamera, objek, mendekati objek maksud saya. Nah, sedangkan sebaliknya track out kita menjauhi objek. Yang tadinya kamera dekat dengan objek, kemudian kita menjauh, ya. Jadi bisa dengan tripod kita, atau misalnya dengan rel kamera, kita bisa melakukan track in dan track out. Kemudian kalau crab, mendorong tempat kedudukan kamera ke depan, atau track right, dan ke kiri, ke kanan maksud saya tadi, ya, mendorong tempat kedudukan kamera ke kanan atau track right, dan mendorong kiri atau track left. Nah, seperti ini. Jadi kalau track left, ya, kita dorong kameranya ke arah kiri, sedangkan kanan kedudukan kamera kita dorong ke sebelah kanan. Arcing atau swing, di mana arc adalah pergerakan kamera yang bisa dilakukan untuk melihat situasi atau kondisi suatu lingkungan dengan cara berputar baik dari kiri maupun ke kanan. Jadi kita akan melihat bagaimana situasi atau kondisi lingkungannya objek yang kita ambil, sehingga kita bisa memutar ke arah kiri atau ke arah kanan, ya. Nah, setelah ini nanti ada video contoh dari pergerakan kamera. Adik-adik bisa melihat bagaimana proses pergerakan kamera. Mohon maaf, video ini saya ambil juga dari YouTube. Jadi karena kebetulan kita tidak bisa praktik langsung. Seandainya tadi kita bisa praktik langsung dan perlengkapan kita tersedia, kita bisa lakukan ini secara langsung, gitu ya. Jadi adik-adik nanti bisa mencoba bagaimana proses pergerakan kamera ini dengan mobile phone-nya, ya. Seolah-olah mobile phone adik-adik itu merupakan kamera video yang profesional. Bisa saja, nggak ada masalah, gitu ya. Nanti bisa diuji coba. Mungkin nanti tugas akhirnya atau tugas materi ini akan membuat proses pergerakan dengan objek tertentu yang nanti kita tentukan pada saat berdiskusi. Nah, silahkan melihat video selanjutnya ini. Nanti adik-adik bisa lebih paham lagi bagaimana proses pergerakan dari kamera pada saat pengambilan objek. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui forum, boleh dari Classroom atau dari media YouTube ini. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar walaupun masih dari rumah. Salam sehat. Terima kasih. Pergerakan kamera lebih banyak dikenal di Indonesia adalah pergerakan crab atau track, swing atau arching, zooming, panning, dan gerakan tilt. Panning adalah pengambilan gambar dengan melakukan pergerakan kamera head secara horizontal ke kiri dan ke kanan pada poros tripod sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Pergerakan tilt. Tilt adalah pergerakan kamera dari bawah ke atas pada porosnya, atau sebaliknya. Tujuan dilakukan pergerakan kamera ini untuk menyajikan ketinggian suatu objek. Tilt up adalah pergerakan kamera dari bawah ke atas. Sedangkan tilt down adalah pergerakan kamera dari atas ke bawah. Pergerakan kamera crab atau tracking. Tracking adalah pergerakan seluruh badan kamera horizontal ke kiri dan ke kanan dengan sasaran menunjukkan keberadaan objek agar mempertahankan komposisi awal dan menunjukkan latar belakang objek. Track right adalah pergerakan kamera ke kanan, sedangkan track left adalah pergerakan kamera ke kiri. Pergerakan kamera swing atau arching adalah untuk memindahkan kamera dengan dolly atau portal jib dengan gerakan sedikit melengkung. Pergerakan swing seluruh badan kamera ke kiri dan ke kanan dengan membentuk oval.
Tujuannya, sasaran gambar menunjukkan keberadaan objek dengan mempertahankan komposisi awal. Pergerakan zooming. Zoom in adalah teknik pengambilan gambar dengan pergerakan lensa dari wide angle lens atau gambar yang luas menuju narrow angle lens atau gambar lebih sempit ke suatu objek. Tujuan pergerakan ini untuk menyajikan objek yang dinilai penting, maka dilakukan zoom in. Zoom out adalah teknik pengambilan gambar dengan pergerakan lensa dari narrow lens atau gambar sempit menuju wide angle atau gambar yang lebih luas dengan objek yang sama.